Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube Irama Widya. Kali ini kita akan membahas 15 soal UTBK mata pelajaran sejarah yang dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian satu ini akan dibahas 5 soal. Sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Soal nomor 1. Sejarah berguna sebagai ilmu, sebagai cara mengetahui masa lampau, sebagai pernyataan pendapat, dan sebagai profesi. Ini merupakan fungsi sejarah, yaitu jawabannya adalah A. Intrinsik. Penjelasannya begini teman-teman. Kehadiran sejarah bukan serta-merta tanpa tujuan untuk mencapai fungsi tertentu dalam pemahamannya. Kamu perlu mengetahui fungsi sejarah agar bisa memaknai sejarah seutuhnya dalam perkembangan zaman. Berikut ini fungsi sejarah yang perlu kamu ketahui. Pertama, fungsi intrinsik. Sejarah sebagai kajian ilmu kemudian terus berkembang melalui perspektif filsafat agar terus tercipta sejarah-sejarah baru. Perkembangan teori sejarah juga berpengaruh pada perkembangan ilmu-ilmu lain, termasuk di dalamnya perkembangan metode sejarah. Sejarah sebagai upaya mengenal masa lalu bersama dengan bumbu mitos sejarah kemudian menjadi alat yang tepat untuk memahami masa lalu. Sejarah untuk menyatakan pendapat membuat banyak penulis sejarah atau sejarawan menggunakan ilmunya untuk mengungkapkan sesuatu. Sejarah dapat menjadi profesi, yakni sebagai penulis atau peneliti sejarah atau yang diakui sebagai sejarawan. Oke, teman-teman, tadi itu fungsi intrinsiknya. Adapun fungsi ekstrinsiknya adalah sebagai berikut. Fungsi ekstrinsik dari sejarah adalah memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang melalui perkembangan ilmu lain. Sejarah kemudian masuk ke semua lini kajian ilmu untuk mengungkapkan pengetahuan kepada orang banyak. Misalnya ilmu pendidikan, filsafat, moral, etika, estetika atau seni, sampai dengan bahkan ilmu eksakta. Ya teman-teman, mudah-mudahan jelas ya. Jawabannya adalah A. Intrinsik. Kita lanjut ke nomor 2. Pengaruh hubungan kontak budaya antara Indonesia, India pada awal Masehi menimbulkan akulturasi dalam bidang seni bangunan. Seni bangunan yang dimaksud itu dapat dilihat pada pilihannya adalah A. Patung Siwa di Candi Prambanan, B. Relief pada kelompok Candi Dieng, C. Bangunan Candi Borobudur, D. Bangunan Keraton Yogyakarta, E. Masjid Menara Kudus. Jawabannya adalah C. Bangunan Candi Borobudur. Penjelasannya begini, teman-teman. Candi Borobudur merupakan bentuk perpaduan antara budaya India dan budaya asli Indonesia. Budaya asli Indonesianya yaitu pundan berundak yang telah ada sejak masa pra-aksara. Jelas ya teman-teman? Kita langsung aja ke nomor 3. Penyebaran agama Islam berkembang pesat sejak sekitar abad ke-13 Masehi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali A. Islam bersifat terbuka dan penyebarannya dapat dilakukan oleh setiap orang muslim. B. Penyebaran Islam dilakukan secara damai. C. Islam tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. D. Para ulama merupakan perantara umat manusia dengan Tuhan yang dipujanya.
Ajaran Islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui kewajiban zakat. Jawabannya adalah D. Para ulama merupakan perantara umat manusia dengan Tuhan yang dipujanya adalah hal yang tidak tepat. Penjelasannya, Islam tidak memperkenalkan sistem perantara antara manusia dengan Tuhannya. Setiap orang harus berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Sang Pencipta. Jelas ya teman-teman? Kita lanjut aja ke nomor 4. Nomor 4. Kultur stelsel atau tanam paksa berhasil mengubah struktur sosial masyarakat Jawa, yakni tampak pada A. Pola hubungan para bangsawan dengan penguasa Belanda, B. Pola hubungan raja dan bangsawan dengan rakyat, C. Pola hubungan raja dengan kelompok bangsawan, D. Pola hubungan kelas buruh dengan majikannya, E. Kelas menengah pribumi bersaing dengan pedagang Tiongkok. Penjelasannya begini teman-teman. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Tujuan utama diadakannya tanam paksa atau kultur stelsel ini yaitu untuk mengatasi krisis keuangan pasca Perang Jawa atau Perang Diponegoro ya teman-teman, tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang tersebut tentu memakan banyak korban dan juga menguras biaya pemerintahan kolonial Belanda ketika itu. Salah satu aspek yang mendapat pengaruh kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel yaitu sistem sosial masyarakat Jawa. Para penguasa Belanda menjalin hubungan baik dan memanfaatkan bupati Jawa atau penguasa setempat yang berasal dari kaum bangsawan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanam paksa di berbagai daerah. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah A. Pola hubungan para bangsawan dengan penguasa Belanda. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Lembaga bentukan Jepang yang bertugas mengadakan penyelidikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah A. Peta, B. Jawa Hokokai, C. Heiho, D. PPKI, E. BPUPKI. Ya, jawabannya adalah E. BPUPKI. Penjelasannya begini teman-teman. BPUPKI atau yang juga dipanjangnya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang ketika berada di Indonesia. Pemerintah pendudukan atau militer Jepang yang diwakili oleh Komando Angkatan Darat ke-16 dan ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketahui oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, dengan wakil ketuanya adalah orang Jepang yang bernama Ichibangase Yoshio dan juga seorang Indonesia bernama Raden Panji Suroso. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dia 5 soal UTBK mata pelajaran sejarah. Jika ada yang ingin ditanyakan, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. Don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya.
see you guys in the next video. Bye bye.